Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Sterling tidak dibawa, kemudian juga Hendo ya, Hendo tidak dibawa. dibawa Sancho. lagi. Sancho tidak dibawa. Rashford. Rashford tidak dibawa. Yang dibawa malah Curtis Jones. Seneng loh gue. Sosok pemain yang menurut gue salah satu yang membuat impian Liverpool kemarin runtuh. Iya, betul. Karena malah dia yang dipercaya main, sementara dia baru sembuh dari cedera, tidak perform. Bener gak Rio? Bener kan? Harusnya kan bagusan Harvey Elliott, tapi kan posisinya sebenarnya nggak sama banget mereka berdua. Tapi kita melihat ini adalah pemain-pemain yang dipanggil di skuad Inggris untuk hajatan bola Eropa 2024 sementara ya. Kan preliminary, ntar juga dicoret. Ini akan ada yang dicoret-coret juga. Oh, ada yang coret berapa? Nanti akan 3 ada atau yang 4 dicoret lah kalau juga. dicoret. Balikin lagi ke gua mukanya. Akan ada dicoret juga. 26. Selamat datang di episode Dewan Pundit Indonesia, di mana kita belum opening tadi. Ini adalah episode untuk membahas tentang pemanggilan tim nasional Inggris yang sedang digodok oleh pelatih mereka, Gareth Southgate, yang juga rencana akan ke MU ya. Amin. Ada rencana. Salah satu. Oke, kita balikin lagi ya. Ini nama-nama yang tadi sudah diketik oleh rekan-rekan kita. Ini rajin sekali mereka ngetikin nama ini banyak sekali. Ada siapa itu namanya tuh? Kiper. Eberechi Eze. Oh, Ya. Itu sih bagus. Ada Bowen. Watkins. Ya, kemudian ada Adam Wharton. Watkins. Ini terkenal banget ini. Khawatirkan Sangat untuk terkenal. Ya. kiper itu Maino. Maino juga dipanggil. Menurut lo nama-nama mana yang bakalan tersingkir coach? Guehi, Crystal Palace. Wharton, Crystal Palace. Kipernya satu kan? James Trafford, Burnley. Ya bisa jadi. Atau Ramsdale. Nggak ada guna itu Ramsdale. Louis. Tapi kayaknya Ramsdale main. Louis Dunk. Louis Dunk itu Brighton dia cukup tinggi banget kan. Jadi masih butuh buat bola-bola mati. Nah, itu Kan Braithwaite ada masih Maguire. dipanggil Di Braithwaite. depan, Brandtwaite. Oh ini itu Braithwaite. Ini Brandtwaite. Brentford Everton. Di Everton bagus. di depan Bowen, Eze, Foden, Grealish, Gordon depan oke semua sih. Pas lah, inilah. Paling Madison. Harusnya ke Kan ada 4 pemain. Ini 30 kan? Iya. Yang ntar di bawah masih 26 kan? dicoret. harusnya ke Ini masih Liverpool. 3-1 Madison. kayaknya. Suka ya, Bang? Oh 31. Kalau 5 kalau gitu. Kalau Kroos nggak bisa, Madison lah ke Liverpool. Pakai Madrid. Madison. Butuh pemain tengah coach. Iya, Please lah. Bukan Madison juga kali. Siapa dong? Jorginho. Havertz lah ambil. Jorginho. Havertz. Tapi Sterling segala tadi yang gue sebut nggak dipanggil emang udah wajar ya? Ya wajar. Mendingan yang tadi ya. Wajar. Ya, wajar, sangat wajar. Sterling nggak dapat jam Benar terbang. ada nggak line up yang nggak dipanggil? Nggak ada. Nggak ada. Gue di Twitter baca tuh yang Oh, nggak dia dipanggil. tulisin Iya, semua. ya, ada satu tim. Kenapa tuh? Trust. Kenapa menurut Ya, lo? Sterling kan emang udah jarang main di Chelsea pun. Sancho final loh. Ya. Iya, tapi kan kan kita lihat siapa yang dipanggil, siapa yang enggak. Kalau ngeliat yang dipanggilnya dibanding Sterling, ya jauh mending Foden kan. Yui. Foden pemain terbaik Wih, coach. Lu kan jauh waktu lah. itu masih ragu gue bilang. Enggak, Foden gue nggak Foden pernah ragu. kuncinya City sekarang kan gue Improve bilang banget. waktu itu. Kalau kuncinya sih mungkin enggak ya, tapi gue nggak pernah ragukan Foden. Ya, apalagi Harvey musim Elliott. ini. Ya musim ini emang keren. Box banget. kan? Ya. Kuncinya 2 si Rodri sama dia udah. Iya. Yang paling. Nah tadi gimana Los? Ya jelas Foden lah kalau dibanding Iya, kalau Sterling, terus. dibanding Sterling, dibanding Rashford yang di posisi itu, ya gue jauh lebih mending si Foden. Ya. Yang udah pastilah posisinya akan ngambil di sisi kiri. Lalu di kanan nggak ada Sancho, tadi nggak ada siapa lagi tuh. Ya gue lebih milih Saka lah di posisi kanan. Kan udah Palmer atau Saka lah. Palmer bisa ke tengah, bisa di Tengahnya kanan. Palmer. Jadi kan jauh lebih bagus yang pemain yang ada sekarang dibandingkan yang Yang nggak tadi. dipanggil. Yang nggak dipanggil emang nggak layak kalau disandingkan teman mereka gitu. Mereka memang Rashford siapa yang nyingkirin dia? Foden di sisi kiri. Foden bisa kanan bisa kiri. Grealish bisa. Anthony Gordon juga. Gordon bisa. Anthony Gordon bisa. Madison malah Newcastle ya, mungkin lebih bagus. Iya. Ya. Fans Liverpool. Emang di musim ini mereka lagi nggak bagus ya. Tapi kalau si Sancho, Ini salah pemainnya apa salah pelatihnya? Mereka ini jadi nggak bisa perform dan nggak Enggak, dipanggil itu ini. pemainnya sih. dan based on merit emang based on Iya. merit kan nih pemain emang nggak layak ya nggak gue panggil. Emang murni kayak gitu. Ya nggak maksud gue makanya kenapa? Karena itu kan berdasarkan karena mereka nggak perform kan. Iya. Nah maksud gue nggak performnya itu apakah juga ada kontribusi pelatihnya emang nggak bisa melatih mereka? Enggak attitude Emang itu, pemainnya. Enggak lah. Gue bilang kalau gue pemain profesional, gue bisa main, gue dapat pelatih katro, I still play well. Enggak ngaruh. Itu emang attitude aja membuat mereka katro. Dan juga soal keputusan sih beberapa kayak contohnya si Henderson ya. Dia kan Oke. juga kerap
jadi istilahnya Southgate darling juga lah. Waktu lu pindah ke Arab juga tetap dipanggil waktu itu. Sekarang dia di Ajax. coba doang. Uji coba doang tapi tetap dipanggil Mas, namanya di ngalahin yang lain. Kan Tapi belum ada tengahnya siapa. waktu itu ya, untuk sekarang sih udah cukup. Tapi ini kan jadi contoh kalau si Southgate yang tadinya kita serang banget, lu milih pemain cuma berdasarkan hubungan baik doang nih, kayak hubungan baik di turnamen-turnamen sebelumnya makanya lu bawa. Tapi untuk sekarang gua ngeliat mereka udah by data, by performance, based on merit, bener kata Mas Aryo yang di musim ini emang lagi main bagus. Tapi kalau contoh kayak Henderson, Calvin Phillips, ini kan tadinya nama yang garansi ada ini dua pemain Iya. ini bahkan Sama Maguire. sama Maguire juga. Tapi kalau untuk Maguire gue nggak masalah lah untuk musim ini dia dibawa lagi. Tapi untuk dua pemain itu emang performanya buruk banget. Soal keputusan mereka pindahnya juga menurut gue kurang tepat lah tim yang dia pilih untuk Calvin Henderson Phillips segala dari macam. kapan tahun gue bilang ini nggak layak main di Liga Tapi dia Inggris. tadinya di Euro paling lemah sama itu. Piala Dunia garansi Itu starter layak main dua-dua kali. timnas. Iya, karena ada Rice aja tuh Ketolong di ketutup. sampingnya. Jadi menurut gue untuk pemilihan pemain sekarang ini udah tepat banget. Walaupun gue masih agak rasa Rashford ini kayaknya masih bisa deh sebenarnya. Kalau bagi gue ya si Rashford dalam artian si Southgate ini kan timnya bukannya possession based football dia. Dia lebih seneng transisi. Tapi dari lu di counter kiri jadi punya menyerang. Grealish, Gordon sama Foden. Lu Nah. pilih Rashford. Kalau untuk Rashford karena gue mikir dia masih punya X factor kadang bang. Contohnya di 2 match terakhir percobaan yang jadi standar 2 match terakhir sebelumnya itu dia masih bisa ngelakuin hal-hal yang menurut gue ini bagus banget untuk pemain yang walaupun template ya dia megang bola pasti cutting inside dan shoot, cutting inside shoot walaupun nggak terlalu nge-serve ke strikernya tapi untuk X factornya dia bisa ngelakuin itu sendiri. Tapi kalau based on performance dia musim ini ya gue sih bisa terima-terima aja. Tapi untuk kehilangan X factornya menurut gue akan berasa kehilangan Rashford. Tapi apakah tim ini udah yang Terbaik. cukup kuat menurut lo coach untuk Ya di lumayan. Gue Euro. bilang ada 3-4 berapa pertandingan lo live underdog, reaction ini Inggris nanti? 35. Enggak, ini Inggris. Gue nggak tahu ya pasti masuk kalau Inggris. 35 match lo live reaction. Ya. Lah, Hampir separuh. dia aja sebulan 30 hari. Kan Total satu 50. Sehari hari berarti bisa lo ada yang 2 kali live reaction. semua 2. Setiap hari 2. Per 8 final ke atas itu full sama beberapa di group stage. Waduh, kejar setoran banget lu ya. Ya mau gimana? Kagak capek apa lu? Ya capek. Cik. Iya. Tapi kan mau beli BYD. Murah banget masa 35 match cuman BYD. Kan BYD itu gue jual Honda sama Honda dapat BYD. Kan mau belinya 8 dia BYD. Oh, mau beli 8. Bukan satu. Mau rental. Semua warna ya. Jadi ini menurut lo Nggak, kuat nih. Kembali lagi gue bilang 3 negara itu kandidat top, yaitu Inggris, Prancis. Prancis, sama Portugal. Oh, bukan Jerman. Enggak, Portugal. Underdognya Jerman, Italia, Spanyol, Belanda. Sekali lagi. Italia never coret Italia. Tapi kembali lagi Kak, Bahas 3 itu dulu coach. Menarik juga lu Iya. kenapa Inggris dan ada Portugal. Portugal itu setelah diambil alih sama Roberto Martinez itu mainnya by system. Enggak, dulu kan dribbling nggak jelas sampai kita tahu lah pemain Bruno Fernandes lagi top-topnya di MU jeblok di timnas. Bernardo Silva top-top di situ jeblok di timnas. Tapi sekarang dengan Martinez itu they play more as a team. Gila. Keren Dan banget itu sih. gue bilang keren banget. Gue paling nggak suka nonton Portugal. Tapi setelah sekarang gue suka nonton Portugal. Dan gue nggak tahu apakah masih ada tempat buat Ronaldo sebagai striker. Masih di bawah dia. Kayaknya sih Ronaldo main karena Gonçalves Ramos sama itu flop semua striker yang lain. Yang gue pernah bahas juga di sini gitu kan, apa yang dilakukan si Martinez buat Portugal itu memang kan dia tiga faktor utama. Defense gue perbaiki dulu, dan betul dia tim paling sedikit kebobolan juga di kualifikasi kemarin. Source goal gue nggak mau cuman dari Ronaldo, gue mau perbanyak source goalnya. Ada 7 atau berapa pemain Rata-rata depan yang 3 gol. selalu bisa mencetak gol. Overall as a team lini tengah juga banyak Karena kontribut gol. kualitasnya ada. Iya, itu yang betul-betul 3 target yang dia Yang canangkan. ketiga apa? Yang lupa gue ketiga apa. Kesalahan. Lu potong sih tadi. Mainnya tuh lebih kolektif. Mainnya lebih kolektif By system. possession base, lebih mengutar. Biasanya kan mereka lempar ke depan lari Iya. karena memang banyak pemain-pemain yang punya kecepatan tinggi gitu. Banyak biasanya dribbling. Tapi ini dia ngebuat sistem bermain ya tadi possession base, source goal tuh tidak hanya dari satu orang, dan defense gue perbaiki. Dan tiga-tiganya itu betul-betul terjadi. Tim paling banyak cetak gol 41 gol ya di kualifikasi. Rata-rata 3 gol per game. Lalu pemain-pemainnya juga source-nya begitu banyak yang mencetak gol semua, sama defense-nya dia perbaiki. Dan kalau soal defense-nya gue ngeliat sih langkahnya diambil si Martinez-nya berani banget ya. Dia ngerombak partnership di lini belakangnya loh. Ini pemain muda dua-duanya, Antonio Silva dan juga si Inacio.
dia kerap dimainin dan itu langsung ngerombak ke sistem tim, build up dari belakang nyaman. Karena PP Jadi- udah nggak bisa. PP walaupun kualitasnya musim ini masih bagus, PP tapi kayaknya butuh dipanggil penyegaran nggak? ya. Tetap dipanggil, Coach, Dipanggil, tetap ada. dipanggil. Pemain-pemain Tetap top ada, ininya pada dipanggilin kan? tetap ada yang senior juga ada, tapi yang mereka coba yang tadinya gue mikir cuma eksperimen doang tuh di ajang mereka persiapan Euro, tapi nyatanya bener tadi Mas Ado nyampein mereka tim paling subur di ajang persiapan mereka menuju Euro, di kualifikasi Euro tepatnya, dan rata-rata tiap game tuh mencetak 3 gol, dan itu rata-rata loh 3 gol di tiap pertandingan, dan golnya tersebar di pemain mana aja. Bahkan Joao Felix yang di klub yang biasa aja ketika main di timnas itu bisa lebih kelihatan mainnya. Jadi menurut gue apa yang dilakukan si Martinez ini emang modal yang dia bangun tuh udah cukup bagus banget dan siap. Mungkin bisa jadi kandidat juara juga, ini salah satu yang terkuat. Iya, karena individually mereka bagus, tapi Ya. nggak bisa main as a system kan, selalu Karena gitu udah kan. nyebar. Sebelumnya Kalau gitu. satu-satu tuh kan bagus-bagus semua gitu kan, tapi begitu disatuin jadi satu, kok nggak bisa optimal gitu. Nah ini Oke. bisa dioptimalkan. Kalau Inggris, Inggris gue bilang ya Inggris gila juga lo. Ini kita lihat ya yang Ya. kemungkinan starting line up. Kiri Foden, kanan Saka, Depan tengah Kane. Di belakangnya Bellingham, Rice. Rice, sama Kalau gue milih Maino, kalau gue. Maino, oke. Di kiri siapa kiri? Shaw dipanggil, Luke Shaw. Oke, let's say Luke Shaw, Antara Shaw Walker. sama si Trippier yang di kiri. Iya. Oke, Trippier di kiri, Walker di Walker di tengah. kanan. Maguire, ya. Stones. Maguire sama Stones. Kan gila, cuman yang jadi masalah kan Kiper. kipernya. Pickford Masih bisa. Pickford. Masih. Kipernya Hobbit gitu. yang bikin cedera itu. Pandai. Enggak, I mean itulah yang oke, lu mungkin kebobolan 2 lu cetak 3 gol you still win the game. Dan mereka punya bukan hanya Kane yang cetak gol, semua bisa cetak gol. Bahkan Rice pun bisa cetak gol. Bellingham 4 aja. Foden, Saka, Kane, Bellingham. Udah. Ngalir. Dan semua having a great season Iya. untuk masuk ke turnamen ini on a high semua gitu. Lagi bagus semua. Dan, Jadi Inggris untuk dan gue ya, squad top. depth-nya kalau mereka andai kata mereka ketemu deadlock, menurut gue opsi untuk milih benchnya menurut gue jauh lebih bagus di turnamen sekarang. Mereka kalau tadi katakanlah Walker nggak bisa bantu serangan ke atas, masih ada Trent Alexander-Arnold di Iya. cadangan. Jadi menurut gue soal kedalaman squad ini jauh lebih bagus. Juga bagus, betul. Dan kalau Harry Ya. Kane andai kata dia nggak bisa golnya mandek, dia cadangannya kan juga di performa di klubnya masih cukup bagus. Tuh ada si Oli Watkins, bahkan juga mereka bisa kemungkinan bisa ada false nine juga, si Palmer bisa main di situ. Ya. Jadi untuk squad depth mungkin ini squad Inggris paling lengkap dibandingkan 2 turnamen terakhir sih kalau. Jadi mereka lagi bagus-bagusnya secara pribadi juga ya. Iya. On a Di high. klubnya Secara masing-masing kan. personal, ya. Jadi mereka berangkat dengan hati yang happy yang Ya. memungkinkan mereka bisa menjadi salah satu kandidat juara, apalagi juga di Euro waktu itu dia di final ya. Nyampe kalah Enggak, Itali. ya final. Iya kan, Kalau adu yang penalti. kalah Kalau penalti kan, Itali. artinya memang udah dibangun juga momen itu. Sekarang Iya. Inggris tuh selalu jadi benar-benar mulai jadi unggulan. Tapi gue nggak rela it's coming home. Fansnya berisiknya minta ampun. Bakal gitu lagi masih. Tapi kan lu banyak cuan juga dari Liga Inggris. Oh iya, Nggak tahu terima kasih lu. banget. Ya udahlah. Liga terima- Inggris, woi. Ya, Pelatih Inggris. luar semua, pemain Inggris. luar semua. Tapi tetap yang mengelola marketingnya siapa? Ya Inggris. Inggris. Marketing doang. Marketing kan nyampe ke lu akhirnya. Lu banyak bikin ina itu. Makanya ada pandit-pandit sekarang kan yang mulai kan orang-orang Inggris itu kan. Debat pandit, apa pandit gitu loh. Jadi ya udahlah, bantulah Inggris. Kan nggak mungkin juga Belanda itu kan hanya. Yeah, you never know. Ini Ya, turnamen. Ya emang itu dia, apalagi itu turnamen. Anything can happen. Final doang. Satu lagi siapa tadi kandidat lu? Prancis. Prancis. Ah, iya, Prancis ya, udahlah ya. Pasti lah. Always there lah. Prancis Tapi gue nonton Prancis ya. Itu nggak jauh beda sama kayak PSG lah. Dalam arti lu matikan Mbappe, ini mati satu tim. masalahnya nggak ada yang bisa matiin dia. Susah matiin Enggak. dia. Si Terakhir lawan Jerman sih agak lawan mati deh. Barca Lawan Jerman. di double cover Mbappe, Dembele nggak bisa apa-apa ya waktu main di Paris. Nggak, loh. kalau di timnas susah jaga dia tuh. Ya, Ada- enggak ada Griez. intinya sih double cover aja kok gue bilang. Mbappe Ada seorang. Griezmann, ada banyak. Iya, tapi berapa kali gue nonton Perancis di kualifikasi lawan Belanda, lawan Jerman, lawan siapa? Bahkan kalah lawan Jerman. 2-0. Itu benar-benar nggak ada Mbappe, mati itu per tim. Walaupun secara individu kemarin cukup bagus ya. Jadi senternya itu benar-benar Mbappe. Siapa aja sekarang strikernya? Kolomuani Yang dipanggil. masih dipanggil, Kolomuani. Randall Kolomuani dan Lu lihat kalau Mane kayak apa mainnya di Thuram, Hancur-hancuran. Marcus Thuram. Waktu Ramnya Inter. Iya, Thuram itu Thuram. juga ya oke lah, not bad, tapi Marcus Thuram, dibilang hebat masih nggak ada, juga. Ya Dembele. Untuk source goal sih masih dari Mbappe, gue yakin untuk sumber gol segala macam, sumber kreativitas masih dari Mbappe, dan Mbappe juga udah buktiin dia seorang kan cukup untuk ngacak-ngacak tim lawan. Tapi kalau Mbappe gue ngeliat pattern dia di musim ini kalau dia di double up suka nggak kelihatan, kayak contohnya Iya. lawan Barcelona dan juga lawan Dortmund sebelum Iya, dia lawan geser Dortmund juga. sebelum dia geser
ke kiri sebenarnya juga nggak kelihatan, dan itu menurut gue agak mengkhawatirkan sih, karena Prancis kan udah nggak ada Giroud yang pemain bisa ngundang Giroud nggak main? back lawan. Kan dia udah ini retired kalau nggak salah dari timnas ya. Tapi raja turnamen Italia, Spanyol sama Jerman malah lu taruh jadi Underdog karena squadnya. underdog. Squadnya. Tapi ini turnamen, Bro. DNA. Iya tetap squadnya. Squadnya gue berapa turnamen terakhir Spanyol yang gue harapkan nggak perform juga. Morata Ya strikernya Morata. Aduh, Terus penalti. Itali lagi yang terlalu banyak Serie A itu terlalu banyak pemain afkiran dari Serie Afkiran A, bahasanya. dari IPL sama La Liga, sehingga mereka nggak dapat regenerasinya lambat, sehingga pemain-pemain mudanya tuh nggak ada. Tapi itu gimana Mas? Turnamen. lu bandingin Itali starting line up sama Italia yang juara Eropa, 75% gol. Iya, udah beda. Ya, tapi tadi gue bilang nggak ngaruh ya. Ini spesialis turnamen lah. Jerman sih ya. Ya kan Biasanya mereka tergantung berbeda. materi juga kan. Iya. By the time kalau lo bicara yang tadi 3 besar, ya Italia sekarang ya akan sulit untuk bisa keep up sama mereka. Even ya tadi Jerman kalau faktor tuan rumah mungkin ada faktor X. Jerman mungkin bener masih Ya oke, kan? apalagi ditambah Kroos. Ada faktor tuan rumah, semifinal aja sih dapet lah mereka. Oke. Jerman. Yang makanya gue nggak sebut Belanda, itu malah emang sebenarnya di grade Wih, ketiga aja coach. Kesebut Jangan disebut Dari Belanda. tadi. Iya kan? Biar kita ada surprising element. Underdog, mental underdog sekarang Belanda. Depannya masih Weghorst. Lu kalau lihat Belanda surprising nggak nyangka juga bisa nahan Argentina sampai di Piala Dunia sampai adu Betul, penalti. kemarin. Iya kan? Ngejar. Itu juga tim mediocre itu. Buktinya bisa tuh. Weghorst yang golin. Pelatih siapa sekarang? Pelatihnya Kuman. Oh man. Dia Oh, lagi Koeman balik lagi. lagi Iya. dia. Nggak ada yang baru apa yang Karena nongol. pelatih itu kan yang nggak laku di klub ngelatih timnas. Jerman Belanda kan gitu muter-muter aja. Makanya. Hiding, advokat, ya muter-muter aja. Ya Jerman emang pelatihnya Van bagus-bagus. Low, Flick, sekarang Nagelsmann Nagelsmann. yang dipecat baru pegang timnas. Tapi menurut tuh bakalan seru nggak nih Euro ini? Iya. Euro selalu lebih seru karena gap antara paling bagus paling jelek itu lebih tipis dibanding Piala Dunia. Walaupun nambah pesertanya ya. Jadi Piala Dunia jadi New agak- Zealand main Tapi negara sekarang sama, berantah main. Albania main, siapa lagi negara-negara yang baru? yang munculan, yang jebolan-jebolan. Banyak yang bermunculan juga sekarang negara-negara yang Ukraina main. Ada tembus Ya. dia ya. Ukraina main, Poland main. Segrup sama Belanda, Poland. Itu akan main di tanggal 14 Juli ya? Juni, 14 Juni. 14 Juni, Juni itu di waktu sana. sana, di sini 15. 15. dini Kalau hari. udah hafalin soalnya lu bakal Gua jam udah berapa? hafalin semua Buat 15 live-nya ya? sampai ketemu 15. Live-nya di channel lu? di channel gue. Oke, tuh coach udah siap-siap tuh. Mainnya jam selisih 3 jam, jam 5, 8, 11 sama jam 2. Oke, setiap hari lu 2. Ya. Ya udah lu pokoknya pantengin aja tuh channelnya Coach ya. Kita jarang-jarang kok besok. Ya, jadi ntar pas kita baru kita pecah ya. Kalian pakai 2 device ya. Kita gangguin nanti live-nya dia. Ya kan? Pokoknya ditunggu aja lah Piala Eropa nanti bakal seru. DPI juga akan bikin sesuatu yang belum tahu apa ya, tapi masih kita pikirin dan masih kita godok karena semua sponsornya lagi viral. Lari ke dia semua. Gak ada yang mau dia bawa ke sini, bagi-bagi kayak setengah-setengah. Lu gak ada rencana mau ada yang mau kasih ke sini, Coach? Gue itu selalu nawarin. Cuman ya susah juga kalau dipaksa. Oh gitu. Soalnya kan dia bilang elunya di mana kan gitu. Iya. Wih, ngeremehin kita. Ya, emang dipelet aja malu. Angka jelas kok, bersaing kok. Banyak kan kita malah. Hah? Jangan disebut Oh, yang iya, itu. iya, iya. Kita kan tayangnya lebih lama. Kalau dia kan semenit sebelum, ya kan. Ya udah kalau gitu kita sudahi dulu tentang Inggris dan juga tentang persiapan tim-tim yang menuju ke Piala Eropa. Kita masih punya satu bahasan lagi tentang tim nasional Indonesia. Setelah yang satu ini tetap di Dewan Pendidik Indonesia. Enggak setelah yang satu ini. Kita sudahi. Kita maju ke episode berikutnya. Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.